Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai pendekatan metode, teknik, dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 11 yaitu Arfian Zulfia Isnaini dengan NPM 181063108028. Yang kedua ada Devi Arianti dengan NPM 18106310808176. Yang ketiga ada Novi Arianti dengan NPM 18106310808159. Baik, langsung saja. Belajar merupakan suatu upaya pengembangan seluruh kepribadian individu, baik segi fisik maupun psikis. Belajar adalah proses untuk memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, perilaku, dan sikap. Pembelajaran di kelas menjadi hal yang membosankan jika kurangnya inovasi dari pendidik. Untuk memahami dan meningkatkan cara pembelajaran, guru harus memahami faktor-faktor keterampilan yang diantaranya adalah pendekatan, metode, teknik, dan strategi dalam proses pembelajaran. Komponen-komponen tersebut saling berhubungan dalam proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan. Keterampilan pembelajaran tersebut akan membekali calon guru untuk memiliki kompetensi dalam bidang konsep dan prinsip dasar pembelajaran, pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dengan penekanan pada penggunaan pendekatan strategi, metode, dan model pembelajaran, prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran, serta merancang pembelajaran yang mempertimbangkan karakteristik anak dan bidang studi untuk mencapai tujuan utuh pendidikan. Kemudian ada pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pendekatan komunikatif, yang mana memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasi fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Yang kedua ada pendekatan integratif, yaitu pembelajaran bahasa harus dilakukan secara utuh. Para siswa dituntut untuk terampil berbahasa, yaitu terampil menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam satu proses pembelajaran dengan fokus satu keterampilan. Yang ketiga ada pendekatan cara belajar siswa aktif, yaitu dapat diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa. Artinya, siswa secara aktif terlibat dalam proses pengajaran. Lalu yang keempat ada pendekatan belajar kooperatif, yaitu suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil, yang mana siswa akan bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Lalu ada pendekatan tujuan, dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan, dapat ditentukan metode mana yang akan digunakan dan teknik pengajaran mana yang akan diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. Lalu ada pendekatan struktural, merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai seperangkat kaidah. Atas dasar anggapan tersebut, timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus diutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Dalam hal ini, pengetahuan tentang pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. Jelas bahwa aspek kognitif bahasa diutamakan. Dengan pendekatan struktural, siswa akan menjadi cermat dalam menyusun kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. Lalu yang terakhir ada pendekatan kontekstual.
Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Selanjutnya ada metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama yaitu metode ceramah, merupakan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas. Yang kedua, metode tanya jawab merupakan metode mengajar yang mana guru menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual. Lalu yang ketiga ada metode diskusi, yaitu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga ada metode kerja kelompok. Dengan metode ini siswa dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu ada metode demonstrasi dan eksperimen. Dengan demonstrasi, guru atau narasumber atau siswa mengadakan suatu percobaan. Lalu metode sosiodrama dan bermain peran merupakan metode mengajar dengan cara mendramatisasikan masalah-masalah hubungan sosial. Merupakan suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Lalu ada metode pemberian tugas belajar dan resitasi. Dengan metode ini, guru memberikan tugas, siswa mempelajari, kemudian melaporkan hasilnya. Lalu ada metode karya wisata, merupakan suatu metode mengajar yang mana guru mengajak siswa ke suatu objek tertentu dalam kaitannya dengan mata pelajaran yang ada di sekolah. Lalu ada drill atau pemberian latihan, merupakan cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang dipelajari. Lalu ada metode debat, merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Materi ajar dipilih dan disusun menjadi paket pro dan kontra. Lalu ada metode pemecahan masalah atau problem solving, adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Memusatkan pada masalah kehidupannya yang bermakna bagi siswa, peran guru menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Lalu ada cooperative script, adalah metode belajar yang mana siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtiarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Picture dan picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Adapun metode jigsaw, di dalam metode ini, guru membagi satuan informasi yang besar menjadi komponen-komponen lebih kecil. Selanjutnya, guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar kooperatif yang terdiri dari 4 orang siswa. Kemudian, setiap anggota bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap komponen atau subtopik yang ditugaskan guru dengan sebaik-baiknya. Teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia terbagi menjadi 2, umum dan khusus. Sekarang saya akan menjelaskan yang umum terlebih dahulu. Teknik umum adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk semua bidang studi. Teknik ceramah. Ceramah merupakan teknik yang banyak digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Teknik ceramah ini digunakan untuk melatih keterampilan mendengarkan atau menyimak. Dan juga siswa dilatih untuk membuat intisari dari ceramah yang didengarkannya. Kemudian menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri.
teknik tanya jawab. Sebenarnya teknik tanya jawab ini mengikuti teknik ceramah yang bertujuan untuk mengasah pemahaman siswa dengan cara guru menunjukkan pertanyaan untuk mengecek pemahaman siswa terhadap isi bacaan yang telah mereka baca atau ceramah yang telah mereka dengarkan. Teknik diskusi. Teknik ini untuk melatih siswa untuk mengeluarkan pendapat dan mau menerima kritikan kalau memang pendapatnya kurang benar. Di dalam teknik ini mendorong terciptanya rasa kesatuan dan membuat peluang kepada siswa untuk saling mengemukakan pendapat dan dapat memperluas pandangan siswa. Dan ada juga teknik ramu pendapat. Teknik ini merupakan perpaduan dari teknik tanya jawab dan teknik diskusi. Teknik ini bisa diterapkan dalam pembelajaran sastra, misalnya puisi, cerpen, atau novel. Di dalam teknik ini dapat merangsang partisipasi siswa, membangkitkan pikiran yang kreatif, dan timbulnya pendapat-pendapat baru. Dan di dalam teknik ramu pendapat ini biasanya digunakan di dalam kelompok kecil maupun besar. Oke, baik. Sekarang ada teknik latihan, yaitu suatu cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari siswa sehingga memperoleh suatu keterampilan tertentu. Kata latihan mengandung arti bahwa sesuatu itu selalu diulang-ulang. Akan tetapi bagaimanapun juga antara situasi belajar yang pertama dengan situasi belajar yang realistis, ia akan berusaha melatih keterampilannya. Lalu langkah-langkah teknik latihan ialah menjelaskan maksud dan tujuan latihan terbimbing pada siswa. Guru harus lebih menekankan pada diagnosa karena latihan permulaan belum bisa mengharapkan siswa mendapatkan keterampilan yang sempurna. Mengadakan latihan yang terbimbing sehingga timbul respon siswa yang berbeda-beda untuk meningkatkan keterampilan dan penyempurnaan kecakapan siswa. Memberikan waktu untuk mengadakan latihan yang singkat agar tidak terlihat membosankan, dan guru perlu memperhatikan respon siswa apakah telah melakukan latihan dengan tepat dan cepat. Lalu meneliti hambatan atau kesukaran yang dialami siswa dengan cara bertanya kepada siswa serta memperhatikan masa latihan dengan mengubah situasi sehingga menimbulkan optimis dan rasa gembira pada siswa yang dapat menghasilkan keterampilan yang baik. Lalu guru dan siswa perlu memikirkan dan mengutamakan proses-proses yang pokok dan tidak banyak terlibat pada hal-hal yang tidak diperlukan. Dan juga guru perlu memperhatikan perbedaan individual siswa sehingga kemampuan dan kebutuhan siswa masing-masing dapat berkembang. Dan ada pula inquiry, adalah teknik yang dimana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses penemuan, penempatan, dan juga mengembangkan keaktifan dalam memecahkan masalah. Lalu ada teknik demonstrasi. Teknik ini ialah mengajar
yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan suatu kepada anak didik atau cara guru dalam mengajar dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi kejadian, urutan melakukan suatu kegiatan atau benda tertentu yang dipelajari, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun tiruan, melalui penggunaan berbagai macam media dan bahasan untuk memudahkan siswa agar kreatif dalam memahami materi. Dan yang terakhir ada teknik simulasi, yang artinya tiruan. Teknik simulasi ini tepat sekali untuk melatih keterampilan berbicara. Dalam pelaksanaannya, guru terlebih dahulu menetapkan peran-peran yang akan dilakukan oleh siswa dalam permainan simulasi. Guru memberikan penghargaan atau juga bisa guru memberikan pengarahan tentang apa yang akan diperankan oleh masing-masing siswa yang telah ditunjuk. Siswa yang kebetulan belum mendapatkan giliran ditunjuk untuk memainkan suatu peran ditugaskan sebagai penonton yang mencatat kemungkinan adanya kesalahan bahasa yang dilakukan oleh temannya ketika bermain peran. Simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya. Oke, selanjutnya ada teknik mengarang gambar. Teknik mengarang gambar ialah sebagai media visual yang dapat diamati oleh setiap orang yang memandangnya sebagai wujud perpindahan dari keadaan yang sebenarnya, baik mengenai pemandangan benda, barang, ataupun suasana kehidupan. Lalu ada teknik ringkas. Pada dasarnya sama dengan ringkasan, dilihat dari tujuannya. Keduanya mengambil bentuk kecil dari suatu karangan panjang. Perbedaannya, ikhtisar tidak mempertahankan urutan gagasan yang membangun. Jadi bebas untuk pembuatan ikhtisar, untuk mengambil inti dan mengambil kata-kata, asal tetap menunjukkan inti dari bacaan tersebut. Lalu ada juga yang teknik menyadur adalah teknik yang menyusun kembali cerita secara bebas tanpa merusak garis besar cerita. Biasanya diringkas ulang dengan bahasa sendiri. Menyadur mengandung konsep menerjemahkan secara bebas dengan meringkas, menyederhanakan, atau mengembangkan tulisan tanpa mengubah pokok pikiran asal. Misalnya dalam kasus karangan terjemahan. Lalu ada teknik melanjutkan karangan. Dalam berbicara atau bercerita berkaitan dengan upaya metodologis untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara, meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan prosedur ngajar yang berfokus pada membantu siswa dalam berbicara dan menghidupkan kondisi pengajaran berbicara agar lebih menarik atau tidak monoton, dan membantu siswa untuk menemukan bahan karangan dan mendorongnya untuk meningkatkan daya konseptual dan persepsi, yaitu kemampuan menangkap gagasan yang telah disediakan sebagai bahan bercerita dan meningkatkan daya ekspresi atau kreasi, yaitu kemampuan
menuangkan gagasan lanjutan secara kreatif, imajinatif, kontinu, kohesi, dan koheren, serta sistematis. Lalu ada teknik mendeskripsikan objek. Teknik ini ialah yang memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci, atau menguraikan. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat strategi-strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan guru harus memenuhi kriteria, yaitu yang relevan dengan tujuan pembelajaran, menantang dan merangsang siswa untuk belajar, mengembangkan kreativitas siswa secara individual atau kelompok, memudahkan siswa memahami materi pembelajaran, mengarahkan aktivitas belajar siswa kepada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, mudah ditetapkan dan tidak menuntut disediakannya peralatan yang rumit, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Dan ada beberapa jenis strategi yang digunakan oleh peserta didik yang memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung untuk belajar bahasa, yaitu ada strategi belajar kognitif, ada strategi belajar metakognitif, strategi komunikasi, dan strategi sosial. Strategi belajar kognitif ialah merujuk pada langkah atau operasi yang digunakan dalam pembelajaran atau pemecahan masalah yang memerlukan analisis langsung. Nah, dan diidentifikasi 6 strategi utama untuk belajar kognitif yang memberikan kontribusi langsung untuk belajar bahasa, yaitu diantaranya klarifikasi, penalaran induktif, penalaran deduktif, praktek, menghafal, monitoring. Nah, yang kedua, strategi belajar kognitif. Strategi ini digunakan untuk mengawasi, mengatur, atau bahasa langsung belajar. Dalam strategi ini melibatkan berbagai proses perencanaan, prioritas, menetapkan tujuan, dan memanage diri. Nah, ada lagi yang ketiga, strategi komunikasi. Strategi komunikasi tidak langsung berhubungan dengan bahasa, karena fokusnya pada proses yang berpartisipasi dalam percakapan, mendapatkan arti seluruh, atau mengklarifikasi apa yang dimaksudkan pembicara. Nah, yang terakhir ada strategi sosial. Strategi sosial ialah yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang terdapat kesempatan untuk menjadi terkena dan praktek pengetahuan. Permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Permasalahan pendekatan, metode, teknik, dan strategi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Permasalahan yang ada pada pembelajaran bahasa Indonesia ada berbagai macam. Di antaranya adalah siswa tidak bersemangat atau tidak berminat dalam pembelajaran sehingga siswa menjadi pasif atau tidak aktif. Tidak ada niat dalam diri siswa untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Tidak ada gairah dan keseriusan. Selain itu, permasalahan yang ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah keterampilan berbicara siswa masih kurang. Siswa belum terampil dalam mengemukakan pendapat, ide, dan pikiran, baik melalui pertanyaan maupun dalam bentuk pernyataan. Kemudian, siswa juga kurang terampil dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya saat pembelajaran bahasa Indonesia, masih banyak siswa yang menggunakan bahasa daerah untuk melakukan komunikasi dengan teman dan juga guru. Sementara dalam bahasa tulis, masih banyak siswa yang tidak memahami tentang ejaan, misalnya penggunaan paragraf, tanda baca, dan lain-lain. Penerapan pendekatan, metode, teknik, dan strategi dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
Penerapan untuk mengatasi masalah siswa yang tidak bersemangat atau tidak berminat saat pelajaran bahasa Indonesia, yaitu guru harus meneliti kembali apa penyebab siswa tidak bersemangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pendidik perlu merancang kembali pembelajaran yang lebih menarik untuk membangkitkan rasa ingin tahu pada diri siswa, mendorong anak menjadi lebih aktif dan meningkatkan kreativitas anak. Pendidik dapat menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu, yaitu dengan cara menerapkan model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran dan sesuai dengan karakteristik untuk mendukung hal tersebut. Pendidik perlu memperdalam atau menambah pengetahuannya dan memperluas wawasannya, baik tentang profesi keguruan maupun tentang pengetahuan lainnya. Selain itu, untuk meningkatkan minat dan semangat siswa, guru perlu menggunakan media sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Hal yang dapat mendorong anak aktif dalam pembelajaran adalah suasana kelas yang hangat, dalam artian humoris dan penuh rasa kekeluargaan, sehingga anak akan merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Tidak ada rasa takut dan tegang terhadap guru. Untuk itu, guru perlu bersikap ramah dan bijaksana. Jangan menjadi guru yang otoriter dan merasa paling benar, sehingga tidak mau dikritik. Selain itu, guru juga harus menciptakan komunikasi 3 arah, guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Untuk meningkatkan keterampilan berbicara, siswa perlu diberi banyak latihan, misalnya diberi kesempatan bertanya, sering disuruh maju ke depan kelas. Hal tersebut dimaksudkan untuk melatih mental para siswa agar berani tampil di depan kelas. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan siswa masih kurang, khususnya pada saat proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena kurangnya kosakata yang dimiliki oleh siswa. Untuk mengatasi kebiasaan siswa dalam menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari masih terbawa ke dalam proses pembelajaran, yaitu siswa perlu dibiasakan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Siswa harus lebih banyak membuka kamus untuk mempelajari kosakata agar dapat menggunakan pilihan kata yang tepat.